Jadi yang menyelamatkan Allah atau Muhammad nih? Berkeselamatan. Menyelamatkan Allah atau Muhammad? Muhammad apa Allah lewat Nabi Muhammad. Hampir ngomong Muhammad barusan. Udah ada Profesor Duran udah ada. Ganti shift. Yang lain nonton. Aku Duran itu dicek. Duran itu membawa apa ya masalah-masalah ikhtilaf terus. Duran bermasalah berarti ya. Malam Munir. Enggak gini. Tadi malam Tek Duran memandikan Alex, kami yang ngeramasin. Iya. Jadi dia tuh Munir, dia. saya cuma Tahu aja dia masalah-masalah yang diistilahkan para ulama itu tahu dia. Jadi itulah yang dipertanyakan kepada kita. Gitu. Sedangkan para ulama aja berselisih, apalagi ditanyakan kepada kita. Gitu. Bermasalah ulama kalian gimana? Iya. Nah, aku juga jujur. Nir, yang nggak berselisih apa Nir? Sebetulnya misalkan nih wajah Allah gitu kan, tentang ya betis Allah gitu kan. Nah, ada sebagian ulama yang berani mentakwil, ada sebagian ulama yang tidak berani mentakwil gitu. Itu masalah itu ditanyakan kepada kita gitu. Bukan masih ada masalah toh. Jujur juga ini. Bukan masalah, mereka itu sama-sama. Loh, mereka sama-sama punya dalil, bro. Iya. Antara mentakwil itu apa sih? Bukan Tafsir. Beda sih kalau tafsir sama takwil ya. Ilmu takwil itu sama saja hermeneutik kalau di kita. Iya, ilmu gitu, kayak mengartikan gitu. Lebih ya. Tapi ya bro, intinya kalau misalkan wajah Allah itu adalah kekuasaan Allah. Karena apa? Karena ada ayat yang membantahnya. Kalau betisnya? Iya. Karena dalilnya laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kalau betisnya selama masih ada ayat itu. Kalau ini kalau kamu menyatakan bahwa itu tidak serupa dengan apapun, berarti kayak apa? Coba kalau Artinya kita nggak tahu. Ya udah sekarang Duran sama alokasia skalpurm apa itu namanya? Alokasia. Oke, lanjut. Ngobrol santai, Bang. Ya ngobrol santai aja. Silakan Bro Duran sama tak ulang Alokasia. Jangan mau digiring kalau dia membawa hadis. Iya gitu. Wah, habis disikut. Emang Duran kali hadis ya? Saya bingung. Mengiring bawa hadis gimana sih Munir? Dia tuh sering membawa hadis-hadis. Munir beda sama alokasi ya. Alokasi ada ilmunya nih. Kalau Munir kan enggak. Kadang dia tuh membawa pembelajar. Lanjut aja. Nah, iya, lanjut. Ya, lanjut. Pak Munir lebih paham kayaknya Pak Munir. Aku nggak bro, aku soalnya bukan penafsir hadis, nggak berani juga. Ya, paham berkelit dia. Kecuali apa yang aku dengar dari para ulama itu aja bisa jawab yang nggak banyak. Dia harus belajar sendiri Munir, baca Al-Quran. Hadis itu tidak ada tafsirannya Munir. Cara melihat hadis gimana? Cara melihat hadis yang satu dilihat nih, ada hadis yang mendukung atau menolak gak? Nah, menafsirkan hadis itu harus merujuk kepada Al-Quran bro. Para hadis tafsir itu mengkorelasikan atau siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Melihat dari dalam Al-Quran dulu. Kalau hadisnya itu bertentangan, itu bisa boleh ini. Boleh menolak. Auto-tolak gitu langsung. Sekarang kita tolak tuh sama lokasinya. Kita bicara tentang hadis saja nih ya. Ada gak di dalam Quran yang bisa mendukung hadis ini? Satu, kita main di air kencing aja. Gimana Munir? Cara untuk ngencing. Ya. Jongkok. Di Quran, ya, di Quran tidak ada cara untuk ngencing, untuk buang air kecil. Ya. Kita pakai bahasa yang halus lah, buang air kecil. Tetapi di hadis ada berbicara tentang
cara buang air kecil. Terus Ya. ada lagi bang? Nah, Ya. yang uniknya, ini saya cuma katakan unik ya. Hadis sahih mengatakan Muhammad itu tidak pernah ngencing berdiri. Tetapi di hadis yang lain dikatakan Muhammad ngencing berdiri. Bagaimana Anda mengkompromikan ini? Oh, itu memang betul. Memang Nabi Muhammad ada suatu hari kencing berdiri. Karena apa? Karena dia berdiri di daerah yang di situ ada sampah-sampah gitu kan. Jadi kalau duduk nanti kan terkena najis. Jadi kalau dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di situ tanah lapang, Ya, nggak ada. tetapi najis. Muhammad di dalam hadis juga melarang untuk kencing berdiri. Nah, Nah, betul bang. Betul bang. Tapi kalau dalam keadaan darurat, misalkan ada banyak sampah waktu itu Nabi Muhammad di tempat pembuangan, itu kalau duduk misalkan kan nggak mungkin jongkok kan kalau ada sampah. tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa bukan hanya di tempat pembuangan sampah. Nah, Di bagaimana tempat mana itu? mengkompromikan? Coba anda. Anda tunjukkan hadisnya kalau gitu. Tunjukkan hadisnya kalau ada. Oh, kalau ada ya udah pasti ada lah. Ya iya, nggak ada cuma hadis itu satu Aduh, si aja. Munir lu percaya aja Maduran pasti ada. Lu kan nggak tahu hadis. Walaupun iya, walaupun ada, pasti di situ ada sebab akibat, sebab musabab, sebab asbab. Berarti lu ngarang dong kalau begitu lu ceritanya tadi. Lu gimana sih? Lu ngikutin Lanjut, aja Bang, tuh hadisnya. Tambahin bang sablon saya akan. Kita main di ini dulu ya, yang tentang larangan itu ya. Oke. Oh di Indonesia Enggak, Bang. banyak yang Coba deh begini bang. ya, Tadi kan itu kan yang masalah kencing di relate ke Al-Quran. Ada lagi nggak bang? Selain yang kencing bang? Banyak. Nggak ada. Enggak, tadi maksudnya yang Lu diam tadi kan dulu difokusin Munir ke yang kencing. tanya lokasi ya lu. Gua ketok juga Difokusin lu. ke yang kencing. Katanya Coba. ada nggak di Al-Quran soal aturan kencing? Di Al-Quran kan nggak ada, tapi di hadis ada, kan bilang gitu tadi ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, selain yang kencing Kalau- ada nggak selain yang kencing? Milah Ibrahim nggak ada. Munir Harusnya dia. diam nggak sih Munir? Saya tahu soalnya gini, kalau misalnya diam kalau- si Justin juga diem. nggak, kalau misalnya cuman Apa sih? kalau cuman ngebenturinnya cuman hal yang kayak begitu, ya sekarang gini aja, tata cara sholat itu, rukun-rukun sholatnya itu secara detail nggak dijelasin di Al-Quran, tapi Rasulullah ngajarin dalam hadis, gitu loh. Jadi ya sama aja maksudnya gitu loh. Jadi nggak, kalau dibilang benturin masalah kencing dibenturin ke Al-Quran, ya di Al-Quran juga nggak didetailin gitu loh. Enggak, Kalau gini Pak, kenapa dijelaskan di dalam hadis? Padahal kan kalau memang itu firman Allah yang diwahyukan oleh Allah, kenapa tidak dijelaskan di dalam Quran? Oke, tar dulu Pak Bagus bentar. Hmm. Yang bilang tata cara wudhu, tata cara untuk sholat ada di dalam hadis siapa? Ada. Itu Babang tadi. Aku juga meyakin bahwa tata cara sholat ada di ilmu fikih. Ya. Tata cara Ilmu sholat hadis. bagaimana ya? Tata cara sholat bagaimana Anda ruku segala macam itu tidak ada secara detail. Hanya sepotong. Siapa yang bikin tata cara sholat itu menjadi kayak seperti saat ini? Itu ada ijtima ulama, Iya. bukan hadis. kan dari sahabat melihat Rasulullah, di belah sholat di belakang Rasulullah, dari sahabat turun lagi ke tabiin, terus dari tabiin ke tabiin, kan gitu sanadnya. Mana hadisnya? Ini bro ceritanya gini bro. Ya, enggak tadi yang lu lihat. Diem, lu cerita juga Taruh menit. nggak ini nggak lunut lu. Coba, gimana Pak Munir? Mana hadisnya yang Jadi, yang menceritakan jangan. secara detail bagaimana cara sholat? Oke. Jadi di sholat itu misalkan gini, Nabi Muhammad itu sholat mulutnya bergerak apa enggak gitu kan misalnya.
para sahabat itu ditanya, ya Ubah, apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ya bergerak. Kok kamu tahu? Jenggotnya bergoyang katanya. Nah, sama seperti itu. Kemudian fatwa itu diwariskan gitu kan, sampai turun-temurun sampai kepada para Sekarang ada ulama. hadis. Tentu ada ilmu-ilmu fikih yang gitu kan, yang menceritakan Munir, menceritakan sorry Munir, tentang cara ibadah sholat. kalau kamu berdirinya diam dulu. Nih, Munir, gimana sih? Ini cuma ngarang loh. Ya. Lanjut. ada hadis yang mengatakan habis makan kalau mau sholat itu harus wudhunya ulang. Tetapi ada hadis lagi yang mengatakan habis makan tidak perlu wudhu ulang. Oke, jadi gini. Waktu itu para sahabat berkumpul gitu kan, makan daging onta gitu kan. Lalu ada sahabat, kalau nggak salah nih, ada sahabat yang kentut gitu, satu orang kayak gitu kan. Lalu bertanya, siapa yang kentut nih, gitu kan, yang kentut gitu kan. Nggak ada yang ngaku, kalau nggak salah gitu ceritanya. Lalu karena nggak ada yang ngaku, siapa yang bilang kentut? disuruh, Bukan kentut, Munir. iya, Makan. gimana ceritanya? Lupa saja. Iya, karena gini Bas, Nabi itu karena gitu sih Munir sih. Aduh. Gini. Nabi itu ya karena ada yang kentut ya, salah satu para sahabat itu, jadi Nabi Muhammad itu nyuruh berwudu semuanya gitu. Udah sama lokasi Karena aja deh. Udah lokasi aja yang ngomong dah. Jangan lu. Biar buat masukan aja. Masukan aja sih. Oke, balik lagi dah ya ke yang kencing tadi. Kencing tadi kan pemanasan, buang-buang air kerja pemanasan. Nggak, tapi sebenarnya tadi yang masalah makan tadi itu memang kalau di sirah nabawinya itu begitu, memang bener Bang. Jadi kan habis lagi makan kambing, lagi makan rame-rame gitu. Lagi makan. Gitu. Terus gini. Memang ada yang buang angin. Ada yang buang angin. Cuman memang tapi Rasulullah tuh tahu siapa orangnya, cuman karena waktu sholat udah mau masuk, Rasulullah kira keluar hadis Rasulullah kan dikasih tahu sama malaikat Jibril kan, ada yang buang angin, jadi suruh wudhu lagi gitu. Nah terus Rasulullah hadisnya malah bilangnya gini kan, siapa yang menyempurnakan wudhunya, kalau nggak salah gitu bunyinya tuh, menyempurnakan wudhunya lebih mulia. Jadi akhirnya semuanya buru-buru wudhu lagi gitu akhirnya gitu. Dan orang yang itu sahabat yang kentut itu nggak kalau makan saya bicara bukan kentut. Kalau makan gini, iya itu hadisnya bunyinya gini, barang siapa yang makan daging onta harus wudhu lagi gitu. Nah karena apa? Karena Nabi kalau misalkan menunjuk satu orang kamu kentut, kan malu kan kasihan Nabi gitu kan. Jadi Nabi itu beralasan, nah barang siapa makan daging onta harus wudhu. Jadi wudhu semua, nggak ada yang tahu bahwa dia yang kentut. Jadi nah itu gitu, menjaga perasaan gitu. Iya, kita sirahnya begitu. lihat di layar Kosong, layarnya kosong. ya, ini lihat di layar, ini masalah kentut atau masalah makan. Hadis Bukhari nomor 200. Munir silakan cari sendiri, kan ada aplikasi. Di sini dikatakan apa? Makan paha kambing kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Iya itu kan paha kambing Bang, itu kan makan onta yang tadi aku ceritakan Bang. Di sini bicara kentut atau bicara makan? Saya kan bicara makan. Iya kan itu hadis lain Bang. Enggak, sekarang gini. Sholat ya setelah makan itu harus wudhu lagi apa enggak, gitu aja? Ya enggak lah Bang, paling cuma ya basuh tangan. Kecuali kalau dia emang melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Iya, artinya buang angin. Membatalkan wudhu apa? Buang angin, buang air besar atau air kecil. Keluar emas pun batal Bang. Keluar emas pun dari burit batal. Apalagi keluar yang kuning-kuning. Iya.
Sama ini Bang, ada dari yang berselisih juga mazhab ya Pak Munir ya. Antara saya lupa sama siapa, Imam Syafi'i sama siapa Hambali. yang kalau misalnya menyentuh istri itu nyentuh cuma senggol kulit, bersentuhan kulit aja. Itu Batal. kalau Syafi'i kan Kalau menganggap membatalkan Syafi'i wudu. batal. Syafi'i batal. Nah kalau yang lain kan nggak membatalkan kayak gitu. Itu udah fikih-fikih yang itu Asalkan- detail sih. Asalkan nggak bernafsu katanya nggak batal. Tapi kalau sampai iya. istri orang aku nafsu katanya. Gitu. Jadi boleh habis makan boleh sholat tanpa wudhu Boleh lagi. banget bang. Boleh banget. Boleh. Banget ya. Boleh banget. Bentar. Di kalau kita lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi juga gitu, malahan waktunya buka puasa gitu pas sampai kalau Senin Kamis gitu suka ada yang puasa gitu, itu makannya dalam masjid, makan begitu waktu sholat udah rapiin lagi nggak? Kalau yang mungkin membatalkan wudhu, ada yang batal wudhu dia wudhu lagi, ada yang lanjut gitu, jadi nggak membatalkan. Nggak membatalkan ya. Kalau sholat, kalau habis makan nggak membatalkan. Iya, asalkan sudah wudhu dulu sebelumnya itu juga, tapi jangan lupa. Ya. Udah wudhu sebelumnya gimana? Anda tahu Iya, nggak sih wudhu itu? Wudhu itu kan berlakunya sudah sampai wudhu nih. kapan? Anda tahu nggak? Ya sampai Ya. di Isya, maghrib ke Isya kan itu dekat. Iya. Ya, Anda wudhu nih, di maghrib Anda wudhu. terus Setelah sholat. Anda wudhu, iya, Anda wudhu, Anda sholat. Setelah Anda sholat, Anda makan, minum, lalu pas Isya, Anda sholat tanpa wudhu lagi bisa? Bisa, kalau saya kalau bisa. nggak bisa kalau lagi sholat jangan makan bang. Kalau lagi sholat jangan makan bang. Oh Kalau iya, lagi betul, sholat nggak iya, boleh makan. betul. Iya, kalau lagi sholat nggak boleh makan, iya betul. Habis Misalkan makan, nih, saya nggak Misalkan mau sholat kita tidak ada sesuatu yang yang membatalkan wudhu saya. Terus selesai makan, waktu Isya masuk, saya sholat Isya, nggak masalah. walaupun sehari 2 hari pun kalau kamu nggak kentut, nggak berak, nggak kencing, nggak batal wudhu. Iya, Tapi asalkan jangan menyentuh Kalau tai ayam makan tidak membatalkan wudhu. nggak batalkan. Membatalkan. Oke. Kenapa di dalam ada hadis yang lain mengatakan makan itu membatalkan? Ini gue ambil dari konsultasi syariah aja dulu. nggak, itu pasti ada sebabnya bang. Bukan makannya itu sebetulnya fokusnya mungkin. Iya, kita lihat aja. Karena gini bang, Siapa benar. iya, masalahnya Iya. kan di Masjid Nabawi atau Ini ya, Masjid ada Haram aja pertanyaan. nggak batal. Ini ada pertanyaan. Ya, maka boleh makan atau minum saat wudhu sebelum kita sholat. Ya, Coba di scroll ke ingat bawah loh, bang, tadi baca kan bang. kita ya. Iya, ini kan pertanyaan dulu. Assalamualaikum, maaf Ustadz, boleh gak makan atau minum sehabis wudhu sebelum kita sholat ya? Ingat ya, tadi maghrib udah wudhu, nanti bicara tentang Isya. Katanya kan tadi nggak apa-apa tuh, makan minum ya. Pertama, katanya makan daging onta. Saya share di chat ya. Ini kan ini nih. Ntar bang agak delay nih scrollnya soalnya. Ya udah, kalau nggak saya udah taruh di chat, baca. Diklik Ya, di Bang. linknya ya. Orang itu yang mengambil ayat yang tadi bang. Oh Nabi mengeluarkan fatwa bahwa bagi apa yang makan Ya. daging unta harus wudhu gitu. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berwudulah karena makan daging onta. Nah iya, ini kan daging ontanya bang, makan daging onta Iya, bukan iya. makan. Yang membedakan Ya. onta sama kambing apa? Ya Allah daging. wala bang, Ya, saya nggak tahu bang sebenarnya makan daging onta. Ya beda kok. Hah? Onta kan nggak pernah ada di Indonesia, jadi kita nggak pernah makan. Nggak Yang ada urusan. membedakan antara kambing dan onta apa? Sama-sama daging, sama-sama dimakan. Ayam pun sama kalau gitu. Iya. Sama-sama Yang daging. membedakan apa? Membedakan otak mereka. Onta haram nggak? Iya bang. Onta haram nggak? Makanya gitu. Onta haram Nggak nggak? haram. Nggak Nggak haram. Ya. Nggak. Kotorannya boleh dimakan nggak? Onta. Nggak boleh.
Wah. Kalau saya kasih hadisnya boleh, Anda mau apa, Munir? Apa? Ya nggak apa-apa. Ada. Oh, tadi Nggak bilang nggak apa-apa dong. boleh, tapi sekarang nggak apa-apa. Jadi Anda tahu apa enggak nih kalau kotoran onta itu boleh Anda makan? Iya, kencingnya nggak boleh. Kencingnya pun boleh. Bah, Iya, nggak boleh. Mau apa nih? Nggak boleh. Kalau saya Jika- kasih, ya. kalau saya kasih Nggak boleh jika antara kencing dan Nggak kotorannya boleh. itu boleh Anda konsumsi, itu halal. nggak boleh jika dalam keadaan tidak darurat memerlukan obat-obatan. Boleh apa Misalkan nih, sekarang ada tidak? dokter. Boleh apa tidak? Coba Bang, hadisnya kasih lihat Ada. dulu Bang. Kasih lihat dulu Bang hadisnya Bang. Iya, iya. nggak perlu Aduh, itu udah ya. terkenal. Tar dulu Oke. ya. Enggak. Tadi Itu masih menjadi eh, kesedihan juga. kita Itu satu-satu adalah nih ya. air susu Kita onta. satu-satu. Ya, kita satu-satu. Ada ulama Tadi yang katanya mengatakan bahwa itu adalah boleh. Munir diam dulu. Ya. Tadi katanya boleh habis setelah wudhu, sholat, terus makan, minum, terus sholat isya tanpa berwudhu lagi. Tadi katanya boleh. Tetapi kenapa Muhammad bilang tidak boleh? Harus berwudhu lagi. di mana sih? Lah ini, Iya. Di mana? Itu kan onta. ini. Iya, berwudhulah Itu kan karena makan daging onta. Lah iya daging onta kan berarti kan Iya. daging onta. Sekarang perbedaannya membatalkan onta wudhu. sama kambing apa? Kalau Perbedaannya menurut adalah saya, Onta haram Allahu nggak? alam saya nggak tahu Onta daging haram onta nggak? saya belum. Onta haram kalau nggak? onta itu ada apanya? Ada punduknya. Kalau kambing kan nggak Onta ada. haram apa enggak? Enggak, halal. Onta Bahkan nggak Nabi haram. Muhammad Ya, berkorban sama-sama 100 ekor daging. onta, Sama-sama 63 onta. daging. Sama-sama daging, sama-sama dimakan. Lalu kenapa kambing Anda bilang boleh, tetapi onta tidak boleh? Harus wudhu lagi. Ini oke. Bang, Islam itu konsepnya itu samina wa ta'na Bang. Apa tuh? Kami dengar, Iya. kami patuh. Apa yang kami dengar adalah Tanpa Anda pertanyakan. ya ini bro, bukan Tanpa gitu Anda bro. kritisi. Hadis mengatakan yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari Saya antara dua tahu, lubang. Munir. Saya Iya. tahu, ya. Nah, contoh lagi. Ada hadis lagi, ya. Mana? Dari Muslim 814 itu berbicara harus wudhu karena makan makanan yang tersentuh api. Gimana itu? Nah, itu konsultasi syariah baca dong. Oh, kan bukan hadis. Pertanyaannya, ya. Oke, pertanyaannya. Muhammad makan daging kambing itu kambing apa? Kambing bakar atau kambing mentah? Ya nggak tahu. Kamu cari aja hadisnya di mana gitu aja. Itu ada HR Oh, iya. Muslim Harus wudhu. 814. Harus Karena wudhu karena makan makan makanan yang tersentuh makanan api. Tersentuh api. Gimana? Tadi itu? katanya Ada nggak makanan apa boleh. dia? Tadi Halo. katanya Kira-kira makanan apa? boleh. Hah? Kira-kira makanan apa dulu? Semua Dulu, makanan yang tersentuh api. Tak baca dulu. Kayaknya aneh nih. Pertama, Oh, iya. hadis Diam, yang mewajib- domba diam. Nah, gini. aku baca hadis Yang tersentuh hadis yang api mewajibkan adalah wudhu karena misalkan makan nih, makanan. Hmm. Aku baca dulu Munir. Oh, iya. Hadis Iya. yang mewajibkan wudhu karena makan makanan yang dimasak. Oh, kalau makanan mentah boleh gitu. Lanjut. Itu Lalu hadis. siapa yang Apa ya? benar ini? Munir CS yang Muslim benar 814. atau hadis ini yang benar? Karena hadis mengatakan Muslim kalau 814. kamu makan makanan yang disentuh api, kamu harus berwudu. Tetapi tadi Munir CS saya mengatakan lagi tidak baca. boleh berwudu. Tidak apa-apa. Ntar aku cari di aplikasi, Iya. Anda cari di bahasa Indonesia nggak bakal ketemu Muslim 814 Munir. Percaya sama saya. Oh. Ya. Siapa yang bikin itu? Muslim 814 kalau kamu cari di sunnah.com itu baru ketemu. Wah, .com lu percaya. Snao.com ini loh, ini selalu jadi masalah nih Snao.com ini dia nih. No. Suka banyak hadis Bukan. maudhu. Oh gitu. Ini kita buka di aplikasi ini kepada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa beliau bersabda, aku ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan
di dada musuhku aku Dilihat diberi. dulu yang benar. Ini 814 nih. Di situ yang terjemahan Indonesia nggak ada kan? Nggak. Terjemahan Indonesia. Apanya? Nggak ada. Terjemahan Indonesia nggak ada kan? Indonesia ini. Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia beda kan? Saya kan bilang terjemahan bahasa Indonesia beda kan? Terjemahan maksudnya? Ini aplikasi bro, bukan web bro. Iya, hadis terjemahan bahasa Indonesia beda kan? Hadis terjemahan Indonesia. Ini kan terjemahan Indonesia. Beda sama apa bang? Maksudnya bang? Sama yang konsultasi syariah kasih. Betul nggak? Nggak tahu lah. 814 di Sunnah.com pun saya cek ternyata itu 353. Berarti ada nih di aplikasi nih kira-kira. Di aplikasi nanti saya cari. Bentar ya. Jangan Kalau pernah ada nih, bilang saya- Sunnah.com itu maudu. Ntar saya ajarin gimana cara mencari yang Indonesia dan yang Sunnah.com. Cocok apa Enggak bang, gini bang. Soalnya gini, itu di Sunnah.com itu hadisnya nomornya suka ketukar-tukar gitu loh. Tadi Anda Makanya bilang kalau- maudu, sekarang nomornya ketukar-ketukar. Gimana sih? Nah, Allah. Nah, Tanggung bang jawab ini kan omonganmu. bang, Nah. kalau ngobrol santai kenapa sih? Kan saya kan Kalau saya Loh. gini. kayak di Saya santai kok. pelintir, enggak kok saya di pelintir gitu loh ngomongnya gitu loh. Loh, tadi ngomong nggak Sunnah.com itu maudu? Anda ngomong apa? Iya. Iya saya ngomong, cuman kok langsung Ah, kayak ketika apa, Anda saya terus bicara dipelintir, maudu, ngomong saya ya dipelintir ketika gitu. Anda bicara maudu, ya kan, tetapi Anda di lain waktu Anda mengatakan bahwa nomornya berubah-berubah. Oke, saya Jadi sekarang iya dah, berubah-berubah saya apa bertanggung jawab maudu? kalau saya ngomong itu. Saya bertanggung Iya. jawabkan kok. Terus Iya, kenapa? oke. Kan saya tidak mencerminkan umat Islam keseluruhan. Nah, sekarang saya mau tanya, Sunnah.com terpercaya apa enggak? Kalau saya enggak, saya pribadi tidak percaya Sunnah.com. Oke. Alasan Anda tidak percaya Sunnah.com apa? Ya nggak, kalau menurut saya pribadi ngaco aja itu Sunnah.com. Ngaco. Sunnah.com-nya yang ngaco atau Andanya nggak ngerti membaca hadis? Saya itu kalau baca hadis itu saya pakai buku, bukan lihat Loh. Sunnah.com. Beda kalau Injil kan nggak apa-apa. Bukunya Anda Tuh gua keplak lu Nur, Nir. Anda Bawa punya Injil lu. buku yang komplit atau Anda cuma Ini butuh kan bahasa Indonesia buku bang. hadis-hadis Kalau pilihan? hadis kan bahasa Arab bang. Saya pribadi tidak punya buku hadis, tapi saya kalau baca hadis itu selalu ke masjid saya di sini dekat rumah nih. Jalan Ya. kira-kira cuma 35 langkah Oke. gua udah nyampe. Iyalah hadis kan mahal, Bro. Iya. Di Hadis situ mana, Bang? ditulis hadis apa? Hadis pilihan atau hadis Sahih Muslim, buku berapa? Saya belum pernah baca buku. Saya belum pernah baca buku hadis riwayat Sahih Muslim. Saya baca buku hadis riwayat Bukhari. Yang itu yang saya baca di masjid, di perpustakaan masjid saya. Gitu. Ya buka. Bukhari. Apa Bukhari. Ya, Bukhari, buka. yang Anda tahu tentang Bukhari apa? Sebentar ya. Imam Al-Bukhari. Kenapa bang? Enggak, maksudnya hadis apa yang pernah kamu baca? Nomornya kamu ingat gak? Enggak, saya nggak ingat nomornya. Kan saya Yaudah, bukan. Saya hadis bukan apa ini. yang kamu baca? Saya bukan ulama. Saya baca Hadis apa yang Anda baca? hadis apa yang saya baca? Tentang apa? Yang macam-macam sih. Kadang-kadang saya baca hadis itu. Gitu. Sebutin aja salah satu. Kayak ini. Kayak apa namanya? Potong kuku gitu-gitu. Biasanya saya Terus? kalau penasaran itu, saya penasaran kan dulu kan, misalkan ada hadis Rasulullah itu yang anjuran potong kuku itu sebelum ini kan, jangan potong kuku dulu sebelum kurban gitu kan. Nah, saya biasanya penasaran tuh kenapa ya, coba pengen tahu saya ke Pak Ustadz saya di masjid, karena yang megang kuncinya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tahu dong hadisnya di mana gitu. Nih, ini ada di bukunya gitu. Ya. Saya Gitu tidak aja pernah katakan artikel-artikel Islami itu mereferensikan nomor hadis pasti sesuai dengan Sunnah.com. Saya nggak pernah referensikan ya. Tetapi
kebanyakan referensi daripada artikel Islam itu cocoknya dengan sunnah.com. Contoh ya. Iya, saya tahu kan Edis juga ambil buku dari situ. Bikin buku Iya. juga ngambil dari hadis dari situ kan. Nah, Referensi jadi dia, kan? Anda tidak percaya kepada sunnah.com, apa dong landasan Anda? Ya kan itu kan hak saya mau percaya apa enggak, Bang? Oh gitu. Kok dipertanyakan Iya. Sekarang Kalau saya udah kasih nyata tadi contoh. dulu. aja gitu. Ntar dulu, Udah nyata Saya- tadi nomornya saya beda. kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Entar, Bang. Contoh simpel aja nih. Anda tahu dong muslim.or.id. Ini salah satu situs yang terpercaya loh. Saya nggak tahu, saya nggak pernah buka itu. Nggak pernah buka ya. Contoh simpel aja nih. Dia kasih referensi hadis Tirmidzi nomor 877. Coba Munir buka hadis Tirmidzi 877. Terjemahan Kamu bahasa aja buka. Indonesia bicara apa? Enggak, terjemahan bahasa Indonesia bicara apa? Tirmidzi 877. Ini ngaji bareng Duran nih. Lanjut. Jelek ketawanya. Masih Munir? keren Pak Domba. Coba Munir. Ted. Apa itu? Nah, itu 877 Bunyinya apa? Tirmidzi, baca dong. Bunyinya apa? Kepada para penggembala untuk melempar jumroh 1 hari dan meninggalkannya 1. Abu Isa. Isa berkata demikian. Ibnu dan Malik Anas meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Al-Bakar. Sama nggak sama yang muslim.or tadi? Gak tahu. Bisa lo apa sih Munir kok? Ini. Malik lebih sahih sebagaimana ulama memberi keinginan bagi pengembala untuk melempar 1 hari dan meninggalkannya 1 hari. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Itu Yang di Bukhari gimana bro? Ya, kalau yang buat Gak sama bro. Oh gak sama bro. ya, Gak sama. berarti muslim.or.id salah juga. Ya kalau nggak sama anunya ya cari aja aplikasi, jangan buka di web. Makanya Bentar ya. kalau web itu bisa ditulis-tulis, diubah-ubah seenak kita. Kalau di aplikasi kan itu pasti ngambil dari buku gitu kan, bukan copy paste. Kalau aplikasi ini, kalau di web ini kadang dari nyomot dari copy lalu di paste ke sini. Web lain gitu Bang ya. Gitu. Aku tadi berpikir gini loh. Antar dia udah. Enggak bentar, aku pernah tadi berpikir gini loh. Kenapa masalah kencing dituliskan tapi masalah tata cara sholat nggak dituliskan? Udah. Tunggu dulu Andi nih, lagi nyariin ntar Pak dia. Iya, iklan aja kan boleh buka-buka. Lanjut. Nanti tolong dibantu share ya. Kenapa sunnah.com dan muslim.or.id bisa sama? Ya, karena mereka satu mazhab mungkin. Satu mazhab. Berarti muslim.or.id itu mereferensikan sunnah.com salah atau betul? Saya nggak bisa jawab itu Bang, karena saya nggak dua-duanya nggak saya baca. Ya, tadi Anda bisa menyatakan sunnah.com itu Anda tidak percaya. Lalu Anda bilang terserah dong, Iya. terserah gue dong, ya dong. Nah, sekarang saya mau tanya, landasan apa yang menjadikan Anda tidak percaya kepada sunnah.com? Tidak Suka-suka percaya gue bukan dong. artinya salah. Suka-suka gue Ya, dong. suka-suka Nah, gue juga. ya. Ketika Anda bicara tentang suka-suka gue, berarti Anda tidak punya kekuatan referensi apapun di dalam iman Anda. Nggak apa-apa. Loh. Itu kan klaim Anda. Iya itu kan enggak lah. Ya. Emang cuma berdasarkan 2 website itu doang. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau Ustadz Sebelum ada web, hadis Nabi tidak ada. Kalau Ustadz Anda tidak ngajarin, ya, tidak ngajarin hal yang benar, Anda akan terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam dong.
Kalau Anda tidak Nah, mencari Enggak, referensi. berilmu tetap karena berguru. Nabi tidak mengajarkan web. Iya. Betul. Pengetahuan Anda dari mana sekarang? Kalau Anda nggak dari ditanya kitab. memang nggak kedengeran. Ya, dari kitab. Nah, Bukan sekarang dari saya web. tanya. Bukan Ya, dari web. ya. Kitab apa yang Anda pegang? Anda nggak punya. Kitab Nabi Muhammad. Ya. Kitab Mana Muhammad, kitab Nabi? kitab Muhammad yang mana yang Anda pegang? Loh, Nabi Muhammad ada. adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Oke, kalau Al-Quran yang berjalan ya. Sekarang kasih tahu saya, ya. Anda kasih tahu saya kenapa Ibnu Abbas mengatakan Al-Anfal itu tidak cocok dengan apa yang urutkan oleh Muhammad. Silakan. Dibunyikan dulu hadisnya. Kita cek dulu hadisnya. Iya, Ayatnya. dari Sinar.com memang. Kalau Sinar.com, aku mundur. Iya, Benar.com. Oh enggak. Ini dari musim loh. Tawa-ketawa ini. Jawabannya nggak serius. Munir punya Kalian Quran, malah teman. menghina. Cuma punya Quran, punya hadis di masjid nggak pernah dibaca. Ya enggak lah. Nah, atau ngaji aja jam 6 nanti, jam 5 ngaji. Atau ngajar. Ya, enggak lah. Aku sering baca di aplikasi soalnya Al-Quran. Aplikasi itu memang benar. Oh, Ya bener lah, Bos. Bedanya apa dengan sunat.com? Aplikasi itu dari mana? Sinar.com Aplikasi itu dari mana? kadang Aplikasi itu dari mana? Ya dari buku, kadang-kadang itu. Kok kadang-kadang? Sekarang Munir. Yang bener aja. buka Scan aplikasi dari buku, bro. buka aplikasi, cari Sunan Abu Daud 347. Bicara apa? Sunan Abu Daud 347. Bicara apa? Entah. Tiga, 4, 7. Kok sedikit banget ya? Telah menceritakan kepada kami, mengatakan Aisyah pernah menyuruhku untuk menulis mushaf. Kemudian dia berkata, apabila engkau sampai pada ayat, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Beritahu saya, maka tatkala saya telah sampai pada ayat tersebut, saya memberitahunya atas dia mendiktekan kepadaku, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan sholat asar. Dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Oke, di sini kan sudah ada semua sholat gitu kan. Artinya ya mencakup juga sholat asar juga. Coba buka surah 2 ayat 238, di situ dikatakan semua, tetapi sholat asarnya kenapa tidak ada? Iya, karena di situ sudah kan mencakup, aku bilang tadi. Di situ semua sholat. Nah, sekarang asar itu sholat enggak? Kan sholat. Semua sholat dan sholat wusta dan sholat asar. Tetapi di Quran Anda sekarang cuma ada semua sholat dan sholat wusta. Sholat asarnya kenapa enggak ada? Iya bang, kan detailnya di hadis bang. Iya, jadi gimana? Kan sama seperti penjelasan tadi bahwa maka itu saya tanya, Quran yang sekarang Quran Muhammad atau Quran yang Utsman? Gini bro, di Al-Quran itu hanya diperintahkan semua sholat gitu kan. Nah di hadis lah itulah diterangkan bahwa di situ ada sholat asar, sholat zuhur, sholat. Ya, tetapi kenapa Aisyah mengatakan catat semua sholat, sholat wusta dan sholat asar, tetapi Quran Anda yang sekarang tidak ada sholat asarnya? Iya, artinya semua sholat kan. Iya, asal sholat enggak. Tapi di Quran Anda sekarang ada loh tulisan semua sholat juga ada loh. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa bang. Al-Baqarah 2238. Yang penting kita sholat bang. Anda tahu nggak kalau sholat asar itu sebenarnya dimansuk? Ya enggak lah. Enggak. Oke. Saya kasih hadisnya. Saya kasih hadisnya yang menyatakan bahwa sholat asar itu dimansuk. Hebat banget ya.
Iya. Lanjut. Jangan ketawa-ketawa, serius Pak Munir. Makanya Biarin belajar aja. dulu Islam tapi nggak belajar Quranmu sendiri. Iya lanjut ini tunjukkan aja gitu. Ini mumpung ada teman saya nih. Oke. Sekarang Anda buka Sahih Muslim 999. Itu Siapa yang benar? 911 itu. Hadis yang benar atau ulama yang benar? Karena hadis mengatakan sholat asar itu sudah dimansuk. Oke. Tetapi sekarang Anda mengatakan Anda tetap melaksanakan sholat asar. Gitu. Iya. Sahih Muslim 999. Oke, itu saya tanya. Quran siapa yang Anda pegang? Quran Muhammad atau Quran Utsman? Dengar dulu. Jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada. Ayat ini turun ketika sholat asar. Maka kami membacanya sekehendak Allah beberapa lama. Kemudian Allah memansuhkannya hingga turun ayat, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta. Nah, sekarang udah turun nggak ayat itu? Iya. Sekarang sholat asar di situ, ya sekarang sholat asar di situ dikatakan sudah dimansuk apa belum? Ya walaupun sudah dimansuk, tapi kalau sekarang kan sudah turun nih ayat yang memerintahkan jagalah seluruh sholat termasuk sholat asar. Iya. Sholat wusta dan semua sholat dan sholat wusta, ya kan? Tetapi sholat asarnya kan udah dimansuk. Lalu kenapa Anda sekarang sholatnya sholat asar? Begini bro, bunyi hadisnya ini ya. Ya. Jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada. Ayat ini turun ketika sholat asar. Maka kami membacanya sekehendak Allah beberapa lama. Kemudian Allah memansukkannya. Mansuk itu artinya apa? Menghapus gitu kan. Menghapuskannya hingga turun ayat. Nah, sampai turun ayat tuh, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta. Ya. Sholat asar dimansuk apa enggak? Itu kan seluruh katanya kan. Sekarang seluruh. Gitu. Sekarang yang dimansuk yang sholat mana nih yang dimansuk? Nggak ada udah. Kan nggak ada. Sampai turun ayat. Kan sudah turun ayatnya. Di sini kan dibilang, lalu Allah memansukkannya. Nah bang, itu kan hadis ya bang, baik lagi bang. Itu kan hadis itu kan turunnya. Coba kan Anda teruskan. Ya turun hadis itu kan kalau apa bukan turun sih ya, maksudnya hadis itu kan keluar ada itu kan momennya mungkin pas pada saat sebelum Quran itu lengkap juga gitu loh. Iya. Sekarang saya tanya, yang dimansuk itu yang mana? Sholat apa yang dimansuk? Tuh, sekarang wusta itu sholat apa ayo? Kalau saya bilang wusta sholat subuh, wusta sholat asar. Oke. Sholat asar. Kalau saya kasih Anda dalil hadis yang menyatakan bahwa itu adalah sholat subuh, gimana Munir? Nggak ada. Oke, Anda bilang nggak ada. Jangan pernah menantang saya Munir. Dari mana hadisnya bang? Hadis.com atau muslim.org? Sudah.com. Serius jangan ketawa-ketawa. Ini saya juga Pegangannya apa Anda? Islam agamamu sendiri kau ketawakan. Lo bukan ketawakan lah, itu kan sumbernya juga dari mana, kan kita kan berhak tanya juga lah. Anda punya sumber nggak? Anda punya sumber nggak? Ya saat ini saya nggak pegang lah. Kalau Anda tidak punya sumber, lalu bagaimana Anda bisa mempertanyakan sumber saya? Gini, kalau masalahnya itu di Quran tuh udah jelas, sholat tuh 5 waktu gitu loh. Di 2 surat. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya tantang Anda hari ini, mana ayatnya? Nih. Iya. Saya copy translate-nya aja ya, saya di chat ya. Dari mana tuh? Dari Quran. Al-Quran. Tidak ada 5 kali di dalam Quran. Nah, iya. Saya paham nih, pertanyaan ini saya paham sekali nih, sebentar bang ya. Ada 2. Cari. Boleh saya nih ya. Ini saya copy di chat nih, Yeah.
ada 2 surat. Ini saya surat pertama dulu ya, waktu sholat ya. Nih, soalnya dia tuh di 2 surat yang berbeda. Sebentar. Iya. Oh, belum keluar. Nah, itu satu. Sebentar ya. Sebentar, satu lagi. Kalau ada berarti dia tuh melebihi Quran ya Lokosiat. Kak, biarin aja ya. Kita pengen lihat. 5 waktu ya. 5 Iya. waktu ya maksudnya ya. Kita 5 waktu. Duduk kok. Ini salah. Nah. Tuh Bang, di chat Bang. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, gelap dan malam sampai gelap malam. Ya. Dirikanlah sholat Mana subuh. kata 5? Lo dihitung, kita ngitung Bang ya, kita ngitung ya Bang. Coba hitung ya. Hitung ya Bang. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap. Itu berarti udah berapa? Nah, itu ada 2 sholat. 2 ya. Dan dirikanlah pula sholat subuh 3 ya. 3. Ya kan, 3 kan. Nah, di surat Hud, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan petang, berarti zuhur dan asar. Asar. Yang ngajarin Anda siapa? Coba buka surat 11 ayat 114. Gimana? Surat berapa? Waduh. Surah 11 114 coba. Yang ngajarin Anda siapa? Bahwa di dalam Quran ada 5 waktu. Lah itu baca dong, mau dicek Hitung dong. ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Itu hanya 3. Nah, Ujung ini siang kan antara adil Bang, 2 di chat Bang. Iya, saya udah baca kok. Surah 11 ayat 114 itu hanya bicara tentang 3. ujung siang adalah pagi dan maghrib, subuh dan maghrib. Ujung siang, Subuh pagi dan dan petang maghrib. itu bahasa tafsiran. Itu Di antara di antara subuh dan maghrib itu ada berapa sholat Bang? Kan ada Kalau asar, ada ujung zuhur. siang, Itu sudah kalau 4. ujung siang itu tidak bisa Anda katakan pagi dan petang. pada waktu Ujung itu itu cuma satu. pada waktu itu Gimana? sholat 5 waktu itu belum ada. Gimana sih? Itu adanya kan di itu hadis. Lu gimana sih? Siang. Oh, lu menjelaskan begitu, Nir? Kan waktu Enggak, ada biarin, 2, biarin. siang dan malam. Yang tadi bilang ada 5, di Quran ada 5. Mana sini coba kasih penjelasan. Dan tadi saya jelasin, kita hitung ya Bang ya. Jelasannya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, ya. Berarti maghrib, ya enggak? Terus sampai gelap malam, berarti masuk waktu isya. 2 ya. Dan dirikanlah sholat pada waktu sholat subuh 3, ya enggak? Yeah. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yeah. Itu Itu surat 3 ya. Itu 3 Al-Quran ya. Al-Isra. Ya, Itu lalu 3 ya. di surat Oke, kita pegang ya 3. 3 kita pegang. Oke. Lalu di surat 11 ini, ayat 114. dan dirikanlah sholat itu pada kedua ujung siang. Di sini tafsir saya tepi siang. Ya. Makanya Kedua ini ujung saya siang. bahasa Arab, Bang. Saya Oke. nggak bisa bahasa Arab, jadi saya Kalau nggak Anda paham. kalau Anda bicara bahasa tafsir pagi dan petang, berarti 3 yang di surah 17 ayat 78 dan ini sudah 5. Bener dong? Udah 5 belum? Gimana? Tolong ulangin Bang. Tadi kita udah sepakat nih surat 17 ayat 78 itu bicara tentang 3 waktu, 3 kali, benar kan? Iya, 3. Oke, nah di surah 11 ayat 114 kita telusurin lagi ada berapa waktu, ada berapa kali. Kedua ujung siang berarti ada 2 tuh menurut Anda loh ada 2. Berarti 3 tambah 2 sudah 5. Berarti menurut logika Anda Quran kelebihan dong di dalam sholat. Kok kelebihan gimana? Loh, kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Berarti seharusnya Anda 6 kali kalau menurut logika Anda. Enggak, ini kok enggak. Enggak dari mana? Surat 17 ayat 78 Anda sudah setuju loh. Kita udah sepakat 3 loh.
Gini bang, Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Oh, saya yang Ya. saya logika saya yang salah. Maaf. Hmm. Sekarang kalau logika saya Anda yang salah salah. membaca Oke. ayat ini. Hmm. Oke. Sekarang kasih tahu saya 5-nya di mana? Nah, 2-nya di sini. Nih, 2-nya di mana? dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Hmm. Sholat subuh yang surat Al-Isra ya. Al-Isra, Hmm. matahari tergelincir sampai malam, maghrib, terus malam subuh, Hmm. malam isya subuh. Hmm. Lalu yang di sini zuhur sama oh saya yang kebalik bacanya deh. Hmm. Enggak, saya yang kebalik bacanya. Yang atas mungkin maksudnya 2 nih. Hmm. Sholat matahari tergelincir sampai gelap. Ini sholat maghrib. Maghrib sama subuh 2, berarti 2 bang yang atas bang. Yang mana nih? Yang surah 11 apa surah Al-Isra? Kalau menurut saya baca sih ini 78 nih yang 2. 2 yang mana? Yang Hud apa yang Isra? Yang Al-Isra. Al-Isra 2. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Kedua. Itu maghrib tuh maksudnya. Itu hanya maghrib aja. Matahari tergelincir sampai gelapnya malam hanya maghrib. Iya. Hanya maghrib. Iya kan tergelincir maksudnya tenggelam kan? Nih. Nah, loh. Ya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Jadi maghrib doang nih. Isya enggak. Isya itu di surat Al-Hud. Isya-nya mental ke surah Hud. Iya, saya salah baca. Oke, sekarang kalau Isya-nya di surah Hud, ya kita baca ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Dan pada permulaan malam. Permulaan malam apa nih? Isya. Ya. Kalau permulaan malam Isya, kan di situ kan? Oke. Kalau permulaan malam itu Isya, berarti maghrib juga Isya dong. Enggak dong, waktu kok jadi maghrib Isya gimana sih bang? Baca dong. Kan matahari masih tergelincir, masih ada matahari bang. Matahari tergelincir sampai apa? Sampai gelapnya malam bukan? Iya, sampai dia gelap, sampai gelap. Sampai gelapnya malam kan? Oke. Batas waktunya sampai gelapnya malam kan? Matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Ya. Tetapi di surah Hud ayat 104 di situ kan permulaan malam. Permulaan malam, setelah matahari permulaan malam itu sama gelapnya malam beda. Permulaan malam udah gelap, gimana sih bang? Nah, kalau permulaan malam udah gelap berarti surah Al-Isra itu Isya juga ada dong. Kenapa cuma hanya maghrib? Enggak, ini kan berarti kan batas waktunya bang. Batas waktunya maghrib tuh sampai gelap gitu loh bang. Oke. Berarti itu Isya doang nih. Yang mana nih? Yang surah Al-Isra. Al-Isra yang Al-Isra itu maghrib doang. Maghrib sama subuh. Maghrib sama subuh. Ya. Kalau maghrib sama subuh berarti aturan waktu di dalam sholat Anda ngaco dong. Ngaconya gimana bang? Coba jelaskan bang. Kalau Anda bilang surat Al-Isra ayat 78 itu adalah maghrib dan subuh, Isya-nya kosong, nggak ada. Isya-nya kosong. Iya dong, bener nggak? Kan ada di Al-Hud, di surat Hud. Kita bicara kronologi nih, ya. Ketika ayat ini turun, berarti sholat Isya itu tidak ada dong. Cuma ada sholat maghrib dan sholat subuh. Iya, terus kenapa? Ya, berarti ada kejanggalan nggak? Aku lihat ayatnya bang. Nggak ada sih bang, ganjal gimana sih? Maksudnya? Saya nggak paham deh. Maksud abang tuh ganjalnya di mana bang? Pada surat Al-Isra 78 turun nih, menurut Anda ya kan? Saat itu Muhammad hanya menjalankan sholat maghrib dan sholat subuh, benar gak?
Saya nggak tahu itu Rasulullah sholatnya cuma 2 waktu yang tadi pernyataan abang ya. Saya nggak bisa jawab itu, saya nggak tahu karena saya nggak. Kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda bisa tahu kalau surah 17 ayat 78 ini bicara tentang maghrib dan subuh? Sok tahu berarti. Gimana? Enggak bang, itu pertanyaan abang tuh, pernyataan abang tuh gini bang, kan tadi nanya, karena saya nunjukin 5 waktu sholat, perintah 5 waktu sholat yang mana? Ya ini dua surat ini gitu loh. Itu dia. Tadi katanya nggak tahu, tapi Surat 17, kita bicara surat 17 ayat 78 dulu deh ya, biar Anda nggak kemana-mana nih ya. Kan Anda bilang kan ini bicara tentang maghrib dan subuh, benar nggak? Maghrib dan isya, subuh ya, Ya kan? maghrib dan subuh. Ini bicara tentang maghrib dan subuh, benar dong? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu nih, duluan surah 11 atau duluan surah 17 turunnya? Saya kasih Anda lah, yang enaknya gimana kita bahas. Saya nggak bisa jawab bang, Allahu alam. Kalau Anda tidak bisa jawab, kenapa Anda tadi bisa meyakinkan kalau ini adalah sholat? Saya nggak bisa jawab duluan surat mana. Oh gitu. Kalau nggak bisa jawab duluan surat mana, kita coba misalkan surat 17 dulu lah ya, yang gampang. Mesti lihat mesti lihat sebab turun ayat dan ini sebab turunnya dulu gitu. Kan itu biasa ada ketahuan waktunya dia tuh surat. Kalau menurut Anda surah 96 itu surah yang kapan keluarnya? Surah 96 Al-Alaq. Kok jadi ke Al-Alaq bang? Enggak. Kalau Anda pengen tahu kronologi ya, kalau Anda pengen tahu, jangan Anda bicara tentang asbabun nuzul dulu. Karena Anda nggak tahu apa-apa nih tentang asbabun nuzul. Nah, saya sekarang mau coba yang paling gampang dulu. Yang paling gampang itu surah 96 atau surah Al-Alaq. Menurut Anda, surah Al-Alaq, surah 96 itu surah apa tuh? Surah yang keberapa? Kok ini? Sorry bang, tadi agak kersek bang. Ulangi pertanyaan bang. Keputus tadi saya. Kan Suara saya tanya, ya kan? Surah Surat apa Al-Alaq, dulu? kenapa surat Al-Alaq? Surah Al-Alaq ini, kalau menurut Anda tuh, itu surah yang keberapa turunnya? Allahu alam, saya nggak tahu bang. Oh, kalau surah Al-Alaq aja Anda tidak tahu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Anda aja nggak tahu nih surah Al-Alaq itu surah yang keberapa seharusnya, lalu kok Anda bisa ngasih tahu ke kita nih kalau itu adalah surah-surah tentang 5 waktu gitu loh. Sebentar, saya baca Al-Alaq, saya baca awalnya, ntar saya baca dulu awalnya yang mana nih dia. Oh, Iqra bismika rabbikal falaq. Oh, ini yang pertama kali turun di Gua Hiro. Ya. Yang pertama, surah yang pertama aja itu ada di urutan 96. Lalu surat 11 dan surat 17 itu adanya sebenarnya di posisi keberapa? Siapa yang lebih duluan? Tanya apa ini ya? Tentang sholat ya? Iya. Iya. Jadi sholat itu ya. Gini bang, soal ayat Quran itu kan turunnya kan nggak urutan bang. Iya, Al-Quran kan, tapi Al-Quran itu kan dari Nabi Muhammad. Diurutin nama Nabi Muhammad dari malaikat Jibril ngasih tahu urutannya gitu bang. Ya, jadi yang urutin itu Muhammad atau Utsman? Kenapa? Yang urutin surah-surah yang sekarang Utsman itu yang, Muhammad atau Utsman? kan membuat. Tunggu. Utsman kan yang membuat. Ya. Tapi kan yang mendapatkan firman kan Nabi Muhammad. Dan tentang sholat, ya, tentang sholat itu sudah pasti Nabi Muhammad sudah bersabda, sholatlah seperti sholatku. Dan sholat ini sudah turun temurun. Ya, jadi apa masalahnya? Kalau sudah masalahnya tadi kita lagi bahas nih. Tadi teman Anda, ya, saudara seukuah Anda bicara sama saya nih.
Katanya di Quran itu sholat 5 waktu itu ada di dalam Quran. Iya, Ya, iya, sholat 5 waktu ada di dalam Quran. Perintah waktu sholat 5 ada di waktu. dalam Quran. Ada di dalam Quran apa di dalam hadis? Iya. Walaupun Anda mengkaji sebagaimanapun, ya, bagaimanapun, akan tetapi tetap kembali kepada yang tahu itu kan Nabi Muhammad. Makanya sholatlah seperti sholatku. Saya Dan mau setiap sholat, tanya, Nabi Muhammad Iya. itu selalu jadi imam. pertanyaan Dan saya, kita mengikuti. Iya, pertanyaan saya tetap sama. Sholat 5 waktu itu Iya. adanya di Quran apa di hadis? kenapa? Sholat 5 kali itu adanya di Quran apa di hadis? Di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Oke, mana Di Al- ayatnya? Kita bahas lagi, Iya. gitu loh. Mana ayatnya? eh, ada Halo, yang Bang tahu? Bintang. Bang Bintang, tadi Ya. tadi kan saya ditanya Kak, di mana perintah 5 waktu sholat. Iya. Tadi saya udah kasih lihat surat dalilnya, surah Iya, Al-Isra ayat 78. Iya, saya pernah tahu. Cuman kalau posisi ayatnya, saya bukan penghafiz Al-Quran. Ya, sama-sama Bang. Posisi ayat itu dari dulu sampai Posisinya sekarang tidak kan berubah. di mana? Itu surah Iyalah. 11, Ya surah iyalah 11 posisi 114, surah 11 Ya, 114 dan surah 17 ayat 78. Itu cuma di situ doang. ya iyalah. Tentang berapa kali sholat itu cuma di situ doang. Bolak-balik di situ percuma. Nggak bakal ketemu ada 5. 5 itu cuma ada di hadis gitu. Tapi kan sholatlah seperti sholatku. Saya bertanya nih, ya. Iya. Sholat 5 kali itu adanya di hadis apa di Quran? Di Al-Quran. Oke, kalau Di Al-Quran, mana dalilnya yang menyatakan Al-Quran? Loh, saya kan juga tahu, Bang. Ya. Kan ayat Al-Quran, ya saya nggak hafiz, bukan penghafiz hafal. Kita buka dulu deh ya, kita tadi Ya, itu sedang dia cari dulu. tadi kita sedang diskusi masalah surah 17 ayat 78. Coba buka deh dong, Mbak. Ya, daripada bolak-balik. Siap berapa sih tak Surah hidupin 17 dulu. ayat 78. Kita jangan ke HUT dulu nih. Kalau ke HUT dulu nanti kacau, otaknya bolak-balik ya. Saya dulu ya, tak cari dulu 17 ya. Ya. Saya screen ya sih. Betulnya kalau nggak tahu dicari bro, ada tapi nggak dicari ya bingung. Ya. 17 78. Ya memang ada, karena saya pernah membaca. Oke. Nah, jadi sekarang oke. 78. Oke. Sudah? Monggo. Dibaca Mas. Mas Bintang, Mojo. Ya. Udah dibukakan. Silakan masuk. Duh, mana Bro Bintang ini? Ada lagi nih. Ini dibaca dulu. Iya, kita bahas dulu nih. Kita bahas ini dulu gitu loh. 5 waktunya di mana? Loh, iya. Kan ini kan yang muncul ini kan 2, masih ada lagi. Nah ya dibahas ini dulu berapa ini pasnya berapa? 2 apa 3 apa 4? Itu dua apa gitu loh. Biar enak itu 2 apa? Sholat apa aja itu 2? Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Iya, saya ini pernah baca ini. Saya paham. Itu sholat apa? Itu sholat apa? Sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan sholat itu. Jadi begini. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Jadi mulai duhur sampai isya itu masuk ke sampai gelapnya malam ini. Tadi 3. 4. Duhur, maghrib, isya. Iya. Oh, sekarang 4. Iya. Ini penjelasannya gitu. Ini 4 ini. Yang sholat 78 ini 4.
Iya. Coba Bang, Jadi, penjelasannya di tafsir mana Bang? jadi sholat sejak matahari tergelincir kan duhur, ya, ya, asar, maghrib, isya, sampai gelapnya malam. Gelapnya malam itu kan isya. Nah, dan subuh. 5 berarti. Iya, 5. Berarti ini ayat ini 5. Iya. Lihat itu 5. Ya. Iya. Oke. Tadi kata yang teman Anda itu 2. Sekarang Anda bilang 5. Oh, kalau di Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Soalnya kan Matahari menghitung. tergelincir jam berapa, Bro? Soalnya kan menghitungnya kan 2. Padahal ini yang tafsiran ini kan 4 gitu loh. Belum, ya. Kita pelan-pelan aja dulu. Matahari pelan-pelan ya. tergelincir jam berapa? Taruh sebentar. Jadi perintah sholat ada di dalam Quran 5 kali, benar? Benar. Berarti selama ini kenapa Muhammad mengatakan bahwa hanya pada saat Al-Isra diperintahkan sholat 5 kali? Kenapa? Kenapa Muhammad mengatakan perintah sholat 5 kali itu hanya ada di dalam hadis, di dalam Isra Mi'raj. kisah Al-Isra, Isra Mi'raj. Berarti yang salah siapa nih? Yang salah Muhammad atau yang salah Anda? Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Di Isra hadis itu menceritakan perjalanan Isra Mi'raj gitu loh. Iya. Menemui siapa tentang perintah Tolong bukain sholat. dong. Iya. Itu bukan tentang perjalanan aja, tetapi itu adalah bagaimana Muhammad diperintahkan sholat 50 kali. Dia turun ke Musa, bolak-balik menjadi 5 kali. Iya. Berarti iya. Iya. Berarti Anda mengatakan bahwa selama ini Muhammad salah menafsirkan Quran. Enggak Bang, dia nggak mengatakan itu Bang. Coba buka hadisnya dong. Buka hadisnya dong. Hadis mengatakan Muhammad itu mendapat perintah 5 kali pada saat Isra Mi'raj. Nah, lu. Enggak Bang, dia nggak mengatakan Nabi Muhammad salah Bang. Itu kan kata-kata Abang aja. Loh, kalau Muhammad tidak salah, ya kan? Dia mengatakan, teman Anda mengatakan sholat 5 kali itu ada di dalam Quran loh. Iya, saya juga mengatakan itu. Oke, kalau sholat 5 kali ada di dalam Quran, lalu mengapa ketika Isra Mi'raj Muhammad itu tidak tahu kalau sholat itu ada 5 kali di dalam Quran? Gimana kok nggak? Sorry, agak keputus, saya pindah tempat dulu nih sinyalnya. Ketika Anda bilang di dalam Quran itu ada perintah sholat 5 kali, lalu kenapa Muhammad negosiasi lagi sampai 5 kali lagi? Gitu loh. Seharusnya hadis cukup mengatakan, loh, Allah kan sudah sholat 5 kali di dalam Quran. Tetapi hadis Anda mengatakan Muhammad bolak-balik. Ketemu Musa, ketemu Allah, ketemu Musa, ketemu Allah, sampai akhirnya 5 kali. Bang, kan tadi kan Quran kan waktu Isra Mi'raj kan Qurannya belum komplit Bang. Iya, gitu loh maksudnya. Gimana sih? Isra Mi'raj Qurannya belum komplit. Iya Bang. Ya. Kan Isra Mi'raj kan baru diperintahkan sholat. Nabi Muhammad masih di Mekah, belum ke Madinah. Ketika Anda bilang Qurannya belum komplit, Anda bisa mengatakan bahwa sholat itu ada di dalam Quran, sedangkan Anda mengatakan Quran itu belum komplit. Gimana sih logikanya? Enggak gini, tadi kan Abang nanya, tunjukkan waktu perintah, tunjukkan waktu 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Kan dalilnya saya kasih tahu 2. Ada Al-Isra sama surat Hud. Ya kan? Ya terus kok jadi diputer yang masalah surat belum komplit, Quran belum komplit segala macam, gimana sih? Oh iya dong. Anda bilang nih,
Isra Mi'raj, surat Al-Isra apa Isra Mi'raj yang belum komplit nih? Apa saya salah Enggak. mudeng? Gini bang, kan abang kan nanya nih, ya kan? Ya saya ceritain yang sepengetahuan saya. Waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad kan masih di kota Makkah. Nabi Muhammad itu belum hijrah, belum ke Madinah gitu, dan berarti kan surat Qurannya belum khatam gitu, belum selesai gitu loh bang, Qurannya bang, turunnya. Ini Gitu loh, aja Bang. deh, saya kasih simpel ya. Ya, Emang taruh surat 17 itu turunnya di mana? Nah kan nanya lagi, tadi saya udah jawab. Apa? gini. Surah Al-Isra turunnya di mana? Tadi dulu, surah Al-Isra turunnya di mana? Itu surat apa? Makkiyah atau Madinah? Gini bang. Gini, saya ceritain ya. Supaya gampang aja, ambil gampangnya. Ya. Hari ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya. Mendapatkan perintah itu. Mendapatkan perintah sholat itu. Ya. Sampai turun 5 waktu ya. Nah, setelah itu kan sholatlah seperti sholatku. Nah, jadi untuk mengajari umatnya, dia akan jadi imam. Dan ayat ini sebenarnya sudah diterima. Sudah diterima, tapi kan belum tercatat toh. Siapa yang bilang belum tercatat? Iya, tunggu, nggak usah dibahas masalah tercatat enggak. Kapan itu? Enggak, Anda ngomongnya ngelantur masalahnya. Setiap surat turun, ayat turun dicatat, surat turun dicatat. Itu fungsi daripada Zaid bin Sabit. Iya. Nah, kan sudah sholatlah seperti sholatku, dan ini sudah saya tidak bicara tentang sholatlah seperti sholat Muhammad. Saya bicara tentang waktu 5 kali itu loh. Anda mau ganti seminggu sekali gitu aja ya? Pengennya seminggu sekali. Bukan bro, ya ampun. Ini aja bro Bintang. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana 5 kali itu ada di dalam Quran gitu loh. Penasaran saya. Kita hidup itu tiap hari loh. Gini Bintang. Enggak seminggu sekali. Bintang, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Baru kamu jawab. Enggak, dia nggak ngerti jawab pertanyaanmu. Coba diulangi, Dara. Pertanyaanmu. Gini loh, kan tadi Anda bilang Al-Isra itu sholat 5 kali. Ya kan? 5 kali itu kata Anda sampai tergelincir malam dan subuh. Bener gak? Gini aja. Saya mau sholat 17 kali. Iya. Sholat 17 kali. Karena apa? Karena saya ini diberi hidup sehari sekali. Saya meskipun sholat 17 kali sehari itu bisa. Aduh. Siapa yang bilang bisa? Iya bisa. Sholat 17 kali itu sholat apa aja? Sholat tahajud, iya, sholat bisa. duha. Karena saya menghargai, saya diberi hidup, itu sehari, bahkan enggak sehari. Setiap saya bernafas itu diberi hidup. Makanya saya pantas kalau menyembah yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, itu setidak-tidaknya sehari sekali. Sehari sekali. Tadi bilang 17 kali. Loh, kalau bisa ya 17 kali saya. Ya, kalau bisa. Iya. Tapi ternyata bisa apa enggak? Kenapa? Bisa apa enggak 17 kali sholat? Ya, kalau enggak bisa sehari sekali. Loh, kan tadi Anda bilang Anda mau 17 kali sehari. Bisa, tetapi tiba-tiba ngomong enggak bisa. Daripada seminggu sekali kan. Nih, yang bilang seminggu sekali itu siapa? Ya daripada seminggu sekali kan gak enak gitu loh. Yang bilang seminggu sekali itu siapa? 6 hari itu gak nyembah Tuhan kan gitu. Lah itu kan menurut Anda.
Ya kan? Itu kan menurut Anda. Saya berdoa tiap saat sebelum kerja, Kembali pas ke makan topik, saya berdoa. kembali ke topik Kalau nanti kalau dia tanya. Kembali ke topik. kalau berdoa, Bintang, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Kenapa kau bilang sholat 17 kali? Ini yang ditanya Iya. Quran tentang itu Isra Mi'raj dan 5 waktu yang dalam Quran ini. iya, Kamu jangan lari dari Quran. Kalau gini, bentar dulu. Kalau kamu lari dari Quran, berarti kamu berasumsi liar, bahaya, bro. Enggak, Kita ini enggak apa-apa. Muslim sering berasumsi kok. Biarin aja. Tunggu, saya nggak berani. kita lagi bahas Quran, bro. Jadi jangan Saya nggak berani. Oke Saya ya. nggak berasumsi. Coba buka lagi surat 17 ayat 78, dia bilang itu sholat 5 kali loh. Ini justru bahaya loh sebenarnya. 17-78 ya, kita lihat baik-baik ya. 17-78 ya, di sini katakan laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam ya. Iya. Dan sholat dan subuh. Ya. Tunggu dulu. Kira-kira apakah ya? Apakah itu artinya harus sholat mulai matahari tergelincir sampai kita lihat ya. Kita lihat matahari tergelincir itu kapan? Sampai gelapnya malam. Itu kapan? Bentar, Masya Allah. Ini Bang Duran nih ada Rion bukan sih? Bukan. Berarti sholat asar itu Anda tidak sholat. Anda tidak sholat loh, sholat asar. Sholat asar itu matahari lagi di atas loh. Atau sholat zuhur. Sholat zuhur juga Anda nggak sholat dong berarti. Karena matahari belum tergelincir. Jangan lupa keluar dari Zoom ini syahadat lagi ya. Maka itu gue paling demen kalau bicara sama Muslim yang nggak ada ilmu tapi sosokan. Sosokan gimana? Ya nanti keluar dari Zoom ini, Anda syahadat lagi ya, syahadat ulang. Ya, Anda bilang nih ya. Saya kan mau ngobrol-ngobrol santai, Bang. Kok jadi saya bilang saya tidak berilmu terus Loh, emang dari tadi nggak berilmu kok. Anda tadi bilang ini bicara tentang maghrib dan subuh. Berarti Isya itu tidak ada pada saat ini turun. Sholat Isya nggak ada dong. Kosong. Sholat Isya kosong. Benar nggak? Kan tadi yang di itu Bang, surat Hud itu Bang. Surat Hud berarti Isya itu ada setelah surah ini turun. Begitu. Pemahaman Islam seperti itu yang Anda miliki. Terus maunya kamu apa? Iya, bingung sih saya sebenarnya gini. Enggak gini, ketika kita menjelaskannya, Anda jangan lari. Ya, Anda menjelaskan bahwa ini adalah 5 kali. Mau kamu apa gitu loh? Mau kamu apa? Saya mau bicara dengan orang yang mempunyai otak. Gitu. Kalau Anda ngapain Anda pengen ngajakin debat? Loh, saya nggak ngajak debat. Saya bilang ya. Mana sholat 5 kali? Setiap kita ngomong diituin mulu gitu loh. Iya. Karena Anda berdua ini ngaco ngomongnya. Satu bilang, surat 17 ayat 78 ini udah 5 kali. Kalau Anda bicara 5 kali, berarti Anda melupakan sholat zuhur dan sholat asar. Itu paham, mulai zuhur. Ya. Sekarang mulai zuhur. Tergelincir, matahari tergelincir itu di zuhur. Anda tahu nggak bahasa matahari tergelincir? Tahu nggak bahasa matahari tergelincir? Matahari tergelincir itu matahari naik itu gimana? Matahari naik sekarang, tergelincir itu naik, bukannya pas sore senja. Waduh, makin ngaco. Matahari tergelincir itu bukan waktu senja. Ini nanya-nanyanya bukan nanya-nanya ini Bang, cuma buat kita jadi banyolan aja Bang. Loh, Anda kok yang membanyol bukan saya?
Kita serius Pak, nggak pernah Iya. ketawa-ketawa. Anda yang ketawa-ketawa dari tadi. Saya Bukan, bilang, saya tadi bilang, dua surat itu terus langsung cuma hadis yang menyatakan surat perintah 5 kali. Ya. terus Anda Quran kan selalu juga ada, bilang, tadi bilang. Anda bilang ada dalilnya, ada dalilnya, ada dalilnya. Sebenarnya yang selama ini saya lakukan, mohon maaf ya. Saya mau memperlihatkan kepada Anda hadis yang benar. Karena Muhammad mengatakan perintah 5 kali hanya di hadis, bukan di Quran. Kalau kalau Anda menyatakan perintah 5 kali ada di Quran, berarti Anda menyatakan Muhammad salah. Loh enggak Bang, tadi kan nanyanya kalau misalnya kan tadi Abang bilang hadis di perintah 5 sholat waktu itu ada di hadis. Ya kan? Terus kan saya bilang di Quran juga ada. Ya. Kalau Anda bilang di Quran ada, ya, berarti Muhammad salah. Karena Muhammad salah. Saya nggak bilang Muhammad salah. Karena Muhammad mengatakan Allah memberiku perintah 50 kali sholat. Iya, Lalu dia turun ke Musa. Dia turun ke Musa, ya. Dia naik lagi ke atas, turun sampai akhirnya 5 kali selesai. Ya, 5 kali selesai itu waktunya kapan? Dijelaskan nggak? Isra Mi'raj. Iya, dijelaskan nggak waktunya? 5 waktu itu loh, dijelaskan nggak? Tidak dijelaskan. Nah, itu ada di Al-Quran. Mana Al-Quran yang menjelaskan? Ya, tadi dikasih tahu gimana sih? Kita tunggu. Sekarang gini, tergelincirnya matahari itu kapan? Tergelincir matahari kapan? Tunggu. Posisi. Nah, sekarang tunggu. Tergelincir matahari kapan? Sholat asar itu tergelincir matahari atau pas matahari di atas? Paham nggak? Bang Bintang, izin Bang Bintang. Ini dulu ya. Udahlah kita akhirnya berarti Bang Mundur yang kabur sekarang ternyata dugaan saya benar ini. Kalau Posius ini mulai kabur. Saya izin mau cabut, saya nggak kabur. Saya mau izin mau cabut. Nih. Soalnya cuma ya kabur lah kasarnya begitu. Enggak mohon kabur izin saya. itu kata-kata halus. Izin mau kabur, saya nggak kabur. Saya mau izin mau cabut aja. Cuma jadi ledak-ledak. Loh, Anda yang ketawa-ketawa kok. Kabur. Ketawa-ketawa lagi. Nggak serius nih orang. Nggak percaya sunnah.com, dikasih tahu, dikasih lihat ada buktinya sunnah.com sama muslim.org cocok. Ya. Lalu nggak mau tahu, nggak peduli. Orang model apa begini diajak diskusi? Ketawa-ketawa lagi, agamanya diketawain. Gimana nih orang-orang? Tanya muslim, syahadat ulang kayaknya keluar dari Zoom ini. Nah, sekarang Bintang nih, mana sini? Ya, kenapa? Tergelincir matahari, ya. Sholat zuhur itu tergelincir matahari atau bukan? Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Petunjuk langit dibantu. Itu dibantu petunjuk langit. Di hadis petunjuk ada. langit dibantu tuh. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis bukan Quran. Namanya az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Paham. Maksud hadis pun pertanyaan Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, balik, akil, suci dari hadas sogir, hadas kabir, suci dari najis. Petunjuk langit, petunjuk langit. Itu rukunya sholat 14. Ya, halo. Ihram, niat,
berdiri bagi yang mampu, Saya belum baca Fatihah, terpahami nggak ada konteksnya. di hadis itu. Konteksnya Terus itu dari mana? Kita tahu syaratnya Quran sholat atau ada hadis, 6, katanya dulu kan rukunya ada sholat Timbang 14. Yesus. Dari mana itu? YouTube-nya mati. Nganu, pause dulu, ganggu. Ijma'ul ulama. Ma. Dari mana, Bu? Dari mana? Itu baru sholat. Mute dulu. Baru satu Mute dulu. sholat. Di pause dulu. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat. Belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Udah lambaikan tangan ke kamera Syafi'i ini. tengah-tengah. Imam Hambali Enggak, mana itu yang bilang Al-Isra itu 5 kali? yang kalau sholat Ya gini ini. terus kakinya harus Iya, tergelincir matahari. Coba terangkan tergelincir matahari itu kenapa bisa sholat zuhur itu tergelincir matahari? Enggak itu. Bisa berhenti enggak itu videonya? Bikin video yang enggak. Duh, apa? Itu video profesor itu. Ya biar Waduh, malah menghina lagi. Gini Profesor. Itu ulama itu loh, ulama itu. Ya gini, maksud kamu kan pengennya 5 waktu. Waktu siang nggak? Bener nggak? Kenapa? Maksud kamu kan tadi bilangnya yang bener itu, yang pasti itu ya di hadis 5 waktu, bener nggak? Loh, memang hadis kok yang menyatakan 5 kali? Iya, terus saya tanya, Pak Duran, 5 waktunya itu kapan? Jam berapa kita sholat 5 waktu itu? Sekarang saya tanya nih, kita bicara tentang waktu atau tentang 5 kali? Loh, kan kan Anda pengennya 5 waktu. Nah, 5 kali bingung. Ya. Oke. Mungkin bingung. Ya. 5 waktunya kapan? Berapa gitu. Kalau Anda bisa menafsirkan, ini kan bahasa tafsiran doang nih Anda nih. Dari matahari tergelincir sampai gelapnya malam itu udah 5 kali loh. Itu kan Anda bilang seperti itu. Ya. Sekarang saya mau tanya, sholat zuhur itu matahari tergelincir atau matahari masih di atas posisinya? Ada lagi, masih ada lagi. Sekarang ada lagi. Tadi Anda bilang surah itu sudah mencakup 5 kali. Sekarang ada lagi. Jadi berapa kali ini menurut Anda? Ada lagi, tonton aja di penjelasan. Tonton lagi. Anda yang menjelaskan tergelincir matahari. Ada di Al-Quran. Iya, tergelincir matahari. Saya mau tanya, sholat zuhur itu tergelincir atau matahari di atas? Tunggu, hadis itu 5 waktu toh. Sholatlah 5 waktu. Nah, terus Udah tak bacakan aja di hadis. Tak bacakan di hadis. Ya daripada ramai, tapi hadisnya nggak tahu ya. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, waktu duhur ialah jika matahari telah condong ke barat dan bayangan ke orang sama dengan tingginya. Selama waktu asar belum tiba waktu asar, masuk selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah belum menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Sudah jelas ya di hadis. Jangan dikatakan di hadis tidak ada. Tadi kau keterangkan, semua diterangkan dalam Al-Quran. Ya, jadi bentrok bro. Lanjutkan. Ya, ada kan? Dalam hadis bro. Tadi katanya di hadis nggak ada kapan waktunya, cuma dikatakan 5 kali. Literaturmu mana lah? Kita bahas apa yang kau pahami. Tunggu kan, yang diceritakan tadi kan hadis yang 5 waktu itu. Ya kan udah dijelaskan tadi dibaca tuh sama domba kecil. Isra Mi'raj itu kan.
nggak disebutkan waktunya toh. Ya 5 kali sudah disebutkan sama Muhammad tadi itu. Coba kecil baca, udah. Tadi aku baca apa? Aku baca, enggak aku tanya. Aku tak yang ku baca nih, Bintang. Yang ku baca ini hadis apa Quran? Yang barusan ku baca. Ya hadis. Ya sudah, itulah ketetapannya, waktunya yang persis dikatakan Nabi Muhammad. Iya. Kalau Quran itu yang ngomong Allah. Iya. Bingung jadinya kamu. Jadi ya benar toh. Ada toh. Apa dipermasalahkan? Ada di mana? Sekarang saya tanya ada di mana? Ada di mana lagi? Di Quran apa di hadis? Di Al-Quran. Ya kalau di Quran mana 5 kalinya? Kan itu yang tadi dibilang. Masih ada ayat lagi tentang waktunya bertasbih bersolat itu ada. Ya tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Dulu, jadi Anda mau revisi, kalau satu ayat itu tidak 5 kali, Anda mau revisi. Kalau Anda mau revisi, Anda harus bilang iya saya revisi. Bukan masalah revisi, memang benar ada. Enggak, kita bicara surah ayat 17, ayat 78. Anda bilang kan tadi itu udah semua, udah 5 kali, ya. Ingat loh. Dan muter-muter loh. Nah sekarang saya mau tanya nih. Ya saya mau tanya. Di situ kan dibilang dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Subuhnya di mana nih? Sholat subuhnya di mana? Iya, ada di situ. Ada toh? Ada. Nah sekarang mau tanya nih, sholat asar itu matahari sudah tergelincir atau matahari masih di atas? Ayo jawab, jangan diem-dieman, ayo. Jawab dong. Oh, diem-diem wae. Saya kan sudah bilang ya. Kalau pengen tahu itu ya saya pernah baca, cuman saya itu nggak tahu ayatnya itu ayat posisi. Sekarang kenapa bilangnya saya tidak tahu, tetapi dari tadi Anda ngotot di situ sudah 5 kali gitu loh, Mas. Duh. Saya kan ngototnya bubar. Ngomongnya nggak konsisten. Yang jelaskan yang kalau ada, saya usahakan cari dalilnya browsing. Kan lu lupa, tapi ada browsing aja. Oh di ayat ini bro, jelaskan ayat ini seperti apa, biar kami tahu penjelasanmu. Jangan kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jadi nggak dikejar gitu loh. Jadi nggak usah diskusi masalah ini. Diskusi ayat lain. Biar kita yang sudah mempelajari tekduran itu sudah mempelajari untuk memberitahukannya supaya jalan diskusinya gitu. Nggak usah sok tahu dari. Ya lihat aja kalau bisa ya baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an baru tahu nanti. Yang jelas itu ada semua. Kalau Anda aja baca Al-Qur'an nggak tahu, apalagi kami suruh baca Al-Qur'an. Anda kan bacanya Al-Qur'an. Lupa. Saya suruh browsing, nggak mau. Maksudnya apa? Tunggu. Karena posisi lupa, ya Pak Domba ya. Iya. Posisi lupa, apakah kita ingat posisi ayatnya? Tadi kan ada 2 ayat itu. Bro. Browsing aja. Sholat 5 waktu dalam Al-Qur'an, selesai keluar, bro. Bro Domba, itu kan ada dua ayat tadi yang dikatakan sama si Seduran, bahkan lebih dari 5 kali. Kalau 2 ayat itu dibaca. Kita sudah bantu tunjukkan, dia jelaskan. Masalahnya apa? Ya dikasih tanya, itu waktunya berapa?
Kau jawab 5. Dari mana 5? Kau jelaskan. Penjelasanmu hancur lebur. Gini aja ya, biar dijelasin ya. Ya jelasin. Saya screen, kamu baca Qur'annya. Biar enggak lama-lama. Enggak. Ada Oh, di Quran. Ustaz Agus. Ada di YouTube-nya Ustaz Agus ya. Di YouTube-nya Ustaz Agus. Itu dijelasin. Saya pernah lihat ini. Tadi. Baca jadi ada di video ya. Ya, nanti di video. Di Al-Quran. Tunggu, saya pengen buktikan, tapi kan saya nggak tahu ini Zoom ini gimana caranya. Ini aja bro, lu setel aja YouTube-nya pasti kami dengar. Gak usah di setel di sini karena ini direkam. Ya. Jadi sampean setel aja videonya di YouTube, kami dengarkan. Nanti setelah kami dengarkan, kau jelaskan maksudnya. Gitu loh. Gimana? Ya ini kan saya keluar berarti. Kok keluar? Nonton, buka aja YouTube. Kok keluar? Saya nggak punya 2 HP. Iya, saya nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu nggak usah dipaksa Duran. Ya. Kalau nggak tahu nggak usah dipaksa Kamu Duran. kan buka Zoom, ya toh? Tekan kembali ke handphone awal. Nggak tahu YouTube, buka YouTube bisa nggak? Gini, ini lihat caranya. Saya screen ya. Ini kan gini nih. Nah, ini kan layar langsung keluar layar tuh nih. Kalau umpamanya dari handphone tekan tengah ini, nah, ini udah di handphone ini. Di handphone. Baru cari YouTube. Kamu setel sendiri, gak usah saya screen. Ini YouTube. Nah, lu setel aja. Ini Paul Sang di setel. Siap buat ini. Coba ketemu saya coba. Dia pasti akan dukung saya. Nah, ini tak matikan ya saya screennya. Dia denger nggak suaramu Paul Sang tadi? Nah, ini di sana sudah. Kamu dengar suaranya? Kita sudah tekad nggak mau lebih dari ini ya. Saya mau umumkan sekali lagi. Dengar suaranya nggak Bintang? SM Galarua ya. Registrasi iuran 100.000 rupiah. Susah lah. Nggak akan bisa dia. Iuran minimumnya 50.000 per bulan untuk mendapat update. Yang ini aja nggak bisa dia sholat yang paling penting aja nggak ngerti dia. Apalagi soal gituan. Aduh Bintang. Oh ya cok ngotot Bintang. Kamu tahu, berusaha browsing. Kamu kan nggak tahu, dia nggak tahu, nggak usah tahu dari tadi. Bela temen, tapi dianya juga nggak tahu apa-apa. Buyong jadinya. Udah bubar dah. Buyong udah malam lah. Udah ketemu orang begini. Mungkin ada yang ganti. Udah dibilang dari tadi. Kita diskusi biar jelasin. Langit. Bintang. Kamu lihat temanmu petunjuk langit kalau diskusi. Gua kasih reward sama sama si langit. Yuk langit yuk. Kalau diskusi lo ya. Kalau dia nggak tahu, bingung dia nih. Petunjuk langit. Halo. Petunjuk langit. Halo. Sama aja. Halo. Petunjuk langit. Petunjuk langit. Halo. Ya itu tuh udah Ya, tuh diganti temenmu itu. Temenmu udah nggak berilmu itu. Halo aja deh. Jadi diskusi itu harus jujur. Itu kuncinya. Kalau kita jujur, kita nggak bakal dikejar-kejar. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu. Itu orang diskusi. Datang kayak Brontoseno, jadi pahlawan, belain temen, ditanya sendiri nggak tahu apa-apa. Puyeng. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Maafkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi tapi ya Udah di close aja lah, di close. Kayaknya Bapak tunjuk langit juga sama nih. Sama nggak tahu. Kasusnya sama. Alfredo ya? Ya, Alfredo. Demikianlah pertempuran pada sesi ini. Petunjuk Undang Monik Duran.
Hah? Monik lagi istirahat dia. Merindukanmu, makanya itu dia stres. Monik lagi di rumah gua, gak usah ribut. Ini udah. Nah, nonton sendiri itu ya. Tuh, tonton Malah suruh sendiri. nonton beginian. Ya itu loh Ustaz Agus itu loh. Agus Ini Mustafa. Ustaz Agus tidak bisa didebat, nggak bisa ditanya. Buat apa? Ya, ngapain ditanya? Ngapain Ya ditanya? perlu Itu dong. penjelasan dari Dia menyatakan sesuatu itu harus ditanya, diuji. Dari mana lu dapet itu? Begitu. itu Kalau suruh Al-Quran nonton kok. malas. Suruh nonton malas kalau Loh, gua. itu dari Al-Quran itu. Ya ngapain nonton begini? Ya. Nah, iya kan minta Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran itu penjelasan Al-Quran. Ya udah, kau jelaskan lah apa yang dia jelaskan itu. Mana Atau bisa Anda- itu dikejar-kejar, mana bisa ditanya, mana bisa. Itu Nah, judulnya monolog. Judulnya lucu Nah, juga ya. Tunggu dulu. Karena Judulnya dulu. Tunggu dulu. Diam dulu. ketika sudah saya Perintah buktikan, sholat bukan saat Anda istirahat. iya. Ya ini buktinya. Anda tonton sendiri. Jelasin lu kan Perintah sudah sholat juga saat nonton. mi'raj. Kamu kan sudah nonton ya, bintang yang pinter. Tinggal kamu Gini aja ya, jelasin. gini aja. Ya. Kalau saya nonton, katanya Iya, iya. Coba itu Nah. hadis ya, itu hadis yang tentang Isra Mi'raj ditampilin gitu loh. Jadi gini nih, di hadis itu Muhammad jelas-jelas menyatakan bahwa sholat perintah 5 kali itu ada pada saat Isra Mi'raj gitu loh. Kalau dikatakan ada di dalam Quran, berarti mereka mau menyatakan bahwa hadis itu salah, gitu aja. Iya. Kan itu. ya ngapain salah? Itu logika, Atul. Umi. Oh, ya sama aja Al-Quran sama Kita hadis itu tak sama. baca no ya, cangkir tasawuf. Tangkir usah ngomong gue tangkir nih orang TV. Nah ini loh Al-Quran ini loh, penjelasannya sama. Ayo coba screen. Nggak perlu itu, nggak perlu ya. Nggak perlu. Iya. Nggak perlu. Orang kan Gua pengen tahu dari cangkirmu, bukan dari cangkir orang. Katanya pengen tahu, suruh buka Cangkirmu sendiri. dari cangkirmu itu loh, bukan dari cangkir orang. Ya, kamu itu cuman bikin konten aja hasilnya ini. Kalau kamu nggak punya ilmu, makanya nggak usah sok-sokan. Ada bintang. Kalau kamu nggak bisa jawab, katakan nggak bisa jawab. Kami di sini, grup kami itu diskusi. Coba lihat di grupnya teman kalian, debat. Sudah, yang penting kan sudah saya buktikan, ya. Apa yang Kamu belum membuktikan apa-apa. Dia udah dia Kamu mending kalau aku udah live dari tadi malu. bukan, dia sudah membuktikan apa yang dia Itu dari buktikan. Al-Quran. Ternyata Ya, bahwa Al-Quran dia tidak turun. Oh, Duran udah cabut. Udahlah, cabut. Ini debat ngantuk ini siapa? Oh, Bu. boleh. Yohanes 16 ayat 13.